Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. صدق الله العظيم wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, kita semua masih dapat bermuajahah, dapat hadir di tempat yang mubarakah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga kehadiran kita di tempat yang mubarakah ini mendapatkan nilai ibadah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan umat manusia dari alam yang gelap gulita kepada alam yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Selanjutnya saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, wabil khusus diri saya sendiri, marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada siang hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu prinsip-prinsip ubudiyah. Banyak di antara umat Islam yang berislam namun tidak memahami apa-apa saja prinsip-prinsip dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang ibadah, maka kita harus tunduk mengikuti syariat Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat bagi akal fikiran kita hidup untuk berinovasi di dalamnya.
Inilah yang disebut dengan at-tauqifiyah. Jadi semua tata cara ibadah yang kita lakukan seharusnya kita mengikuti syariat Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip ubudiyah yang pertama adalah tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam yang paling fundamental adalah bahwa kita harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Prinsip tauhid ini menegaskan kepada kita bahwa setiap muslim dalam beribadah dia harus mengikuti syariat Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membersihkan segala macam bentuk kesyirikan yang ada di dalam dirinya. Bahkan seorang muslim yang dia setia mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, dia harus meyakini bahwa segala macam bentuk sesembahan, segala macam bentuk ritual yang selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebatilan yang menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi bil wa anna ma yad'una min dunihi bil batil." Demikianlah bahwa sesungguhnya Allah adalah yang hak, maka segala sesuatu permohonan kepada selain Allah, maka itu adalah suatu kebatilan yang menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kalau kalian ingin berjumpa dengan Tuhan kalian, maka laksanakan amal-amal soleh dan janganlah sekali-kali kalian mensyirikkan Allah dalam kalian beribadah. Betapa meruginya kita kalau kita beribadah namun akidah kita bercampur dengan kesyirikan. Kita beribadah di satu sisi, namun kita masih juga membesarkan makhluk-makhluk yang lain. Kita membesarkan kuburan-kuburan keramat, kita membesarkan pohon-pohon keramat selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat dipastikan ibadah kita menjadi ibadah yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau kalian syirik, kalian beribadah namun ibadah yang kalian lakukan bercampur dengan kesyirikan, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka akan terhapus semua amal ibadah yang kalian lakukan itu. Allah juga berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau syirik wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapus semua amal ibadah yang engkau lakukan dan engkau termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Prinsip ibudiyah yang kedua adalah tidak ada mediator antara seorang hamba yang menyembah kepada Tuhannya yang disembah. Prinsip ibadah ini menekankan kepada kita bahwa seorang hamba ketika dia beribadah kepada Tuhannya, maka harus dia beribadah secara langsung, tidak melalui perantara apapun juga. Prinsip tauhid ini menegaskan kepada kita bahwa segala macam bentuk ibadah yang menggunakan mediasi atau menggunakan mediator, maka ini tidak dapat dibenarkan di dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menunjuk seseorang untuk menjadi jembatan atau mediator dalam ibadah seorang hamba kepada Tuhannya.
Ini perbedaan ajaran Islam dengan agama-agama yang mengandung kesyirikan. Sebagai contoh, di dalam agama Hindu, prinsip ibadah semacam ini diajarkan di dalam agama mereka, dan ini menjadikan norma yang harus mereka yakini, di mana diajarkan di dalam kitab Weda yang disebut dengan Avantara. Maka mereka membenarkan bahwa dalam beribadah mereka itu dibenarkan dengan menggunakan perantara atau mediator. Demikian juga di dalam agama Kristen, setiap orang-orang yang menganut agama Katolik, dia harus meyakini bahwa di dalam gereja ada tahta suci yang diduduki oleh paus, oleh kardinal, oleh uskup, dan itu harus diyakini sebagai pejabat spiritual di dalam gereja yang menjadi jembatan atau mediator seorang hamba dalam beribadah kepada Tuhannya. Inilah perbedaan dengan ajaran Islam, tidak diajarkan beribadah dengan melalui perantara atau mediator apapun juga. Tapi beribadah dia harus langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana dengan tawassul yang banyak kita jumpai di dalam kalangan umat Islam di Indonesia ini. Sedikit saya memberi penjelasan tentang tawassul ini. Ulama membagi 3 bagian tentang tawassul. Ada tawassul yang ulama sepakat bahwa itu dibenarkan, diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Ketika seseorang bertawassul dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, bahwa Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka bermohonlah dengan menggunakan namanya. Maka bertawassul dengan menggunakan nama Allah dibenarkan di dalam ajaran Islam. Kemudian kita bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Sebagai contoh yang pernah terjadi ketika kisah Ashabul Kahfi yang terkurung di dalam gua. Satu persatu di antara mereka bertawassul kepada Allah dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Sedikit demi sedikit batu yang menutupi pintu gua terbuka karena doa menggunakan tawassul dengan amal baik yang pernah mereka lakukan. Maka tawassul yang semacam ini dibenarkan di dalam ajaran Islam. Kemudian yang ketiga tawassul yang dibenarkan adalah tawassul kepada orang yang masih hidup. Itu dibenarkan. Ketika kita menjumpai ada orang yang kita anggap orang yang soleh, akidahnya benar, tidak bercampur dengan kesyirikan, kemudian kita minta untuk didoakan, kita bertawassul kepada orang yang soleh ini, maka tawassul semacam ini dapat dibenarkan menurut para ulama. Yang kedua, tawassul yang diharamkan di dalam ajaran Islam. Ketika seseorang dalam dia melaksanakan ritual-ritual tertentu atau ibadah-ibadah tertentu, dia membawa sesajen kepada kuburan-kuburan keramat atau kepada pohon-pohon keramat, dan dia meminta kepada kuburan keramat atau pohon keramat tersebut dengan menggunakan sesajen atau bacaan-bacaan tertentu, maka tawassul yang semacam ini sepakat para ulama haram hukumnya di dalam ajaran Islam. Yang ketiga adalah tawassul yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama itu sendiri. Ada ulama yang melihat bahwa tawassul ini masuk ke ranah akidah, maka ini yang dipegang oleh ulama-ulama Wahabiyah yang disebut dengan kaum Wahabi. Mereka memasukkan tawassul terhadap orang yang sudah meninggal itu masuk ke dalam ranah akidah. Maka ketika masuk ke dalam ranah akidah, maka kita akan berbicara syirik atau tidak syirik. Tetapi sebagian ulama seperti Syekh Ramdan Buti atau Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwa tawassul ini masuk ke dalam ranah fikih yang itu merupakan boleh atau tidak boleh. Namun ada persyaratan yang diberikan oleh Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Ramdan Buti. Kalau seseorang bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia, dia hanya bertawassul biasa dan dia meyakini bahwa yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat bagi hidup dan kehidupan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tawassul yang semacam ini masih dapat dibenarkan. Tetapi ketika seseorang bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia dan dia meyakini bahwa orang yang sudah meninggal itu dapat mendatangkan manfaat dan mudarat bagi hidup dan kehidupannya,
maka tawasul yang semacam ini diharamkan di dalam ajaran Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah prinsip ubudiyah adalah Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya yang lainnya. Ini sesuai dengan kaidah yang kita pahami di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Bahwa sesungguhnya Allah berbeda dengan seluruh makhluknya dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Alam ini bukan penyebab pertama atau kausa prima terjadinya karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan emanasi atau pancaran sinar darinya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ajaran-ajaran di agama lain, mereka meyakini bahwa ada hubungan generik antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kita pahami di dalam agama Nasrani, mereka meyakini ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan lain sebagainya. Demikian juga di dalam agama-agama Hindu dan lain sebagainya, mereka meyakini bahwa di dalam diri manusia ada generik dari Tuhan dan itu dibenarkan penyatuan antara Tuhan dengan hambanya. Di dalam ajaran Islam ini tidak dapat dibenarkan. Banyak kita temukan di kalangan tasawuf yang berbeda, yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betapa mereka meyakini al-abid wal ma'bud wahidun, bahwa yang menyembah dan yang menyembah itu satu, sebagai paham wahdatul wujud, menyatunya antara seorang hamba yang menyembah dengan Tuhan yang disembah. Ini adalah pendapat yang tidak sesuai, bertentangan dengan ajaran sunnah yang sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim, bahwa Allah berbeda dengan seluruh makhluknya, dan ini tidak sesuai dengan ajaran yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang selanjutnya, tidak ada ibadah kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru tentang agama kami, dalam urusan ibadah kami, maka semua yang mereka lakukan itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengomentari tentang hadis ini bahwa seluruh ibadah yang tidak mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ibadah yang mereka lakukan itu hanya akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, tidak ada ibadah kecuali dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Aku tidak perintahkan kalian beribadah kecuali dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus ini. Semua ibadah yang kita lakukan harus dilandasi dengan keikhlasan dan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yuqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah yang kita lakukan kecuali dilandasi dengan keikhlasan dan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa prinsip ibadah di dalam ajaran Islam yang harus kita pahami, sehingga ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang bernilai dan akan termasuk ibadah yang diganjar dengan ganjaran pahala yang sesuai dengan yang kita perbuat ketika di dunia, diganjar dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fis sirri wal 'alan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.